Shalom, selamat pagi Bapak Ibu Saudara yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang saya kasihi. Pagi hari ini, hari Sabtu tanggal 27 Februari 2021. Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, saat ini kita boleh bersyukur bersama-sama untuk masuk di dalam gemar gerakan membaca Alkitab rutin. Bapak Ibu Saudara, saat ini saya mendapatkan satu berkat yang luar biasa yang bisa kita peroleh, kita ambil di dalam Amsal pasal 21 ayat yang ke-23 ya. Nanti Bapak Ibu Saudara, mari sama-sama kita baca di sana. Begini bunyi firman Tuhan. Siapa memelihara mulut dan lidahnya, memelihara diri daripada kesukaran. Nah, Bapak Ibu Saudara, sekali lagi, siapa memelihara mulut dan lidahnya, memelihara diri daripada kesukaran. Baik, Bapak Ibu Saudara, puji Tuhan, amin. Bapak Ibu Saudara, bicara di sini dikatakan kesukaran, Bapak Ibu Saudara. Nah, Bapak Ibu Saudara, di sana ada kata-kata terakhir kesukaran. Barangkali Bapak Ibu Saudara, setiap orang pasti tidak ingin ada kesukaran. Ya. Jadi Bapak Ibu Saudara, kalau kita kehidupan kita supaya tidak ada kesukaran, kita tidak ada masalah-masalah yang timbul dari karena perbuatan kita, Bapak Ibu Saudara. Ini yang harus kita lakukan, yaitu di ayat yang di perikop yang pertama, siapa memelihara mulut dan lidahnya. Artinya Bapak Ibu Saudara, lidah dan mulut inilah yang akan membuat kita kehidupan kita menjadi sukar atau tidak. Nah, ini Bapak Ibu Saudara, kita sebagai orang-orang Kristen berbicara tentang lidah atau perkataan. Apakah perkataan kita, lidah bibir kita ini bisa membawa kepada kesukaran atau tidak, tergantung daripada perkataan kita atau lidah bibir kita. Jadi Bapak Ibu Saudara, jika kita tidak ingin ada masalah yang timbul ya dalam kehidupan kita atau kesukaran-kesukaran yang ada, baiklah kita berhati-hati dengan perkataan kita, dengan lidah bibir kita, Bapak Ibu Saudara. Nah, Bapak Ibu Saudara, mari kita mau mencoba membaca di dalam Mazmur ayat 34 ayat yang ke-14, Bapak Ibu Saudara. Nah, sekali lagi di dalam Mazmur pasal 34 ayat yang ke-14. Saya bacakan, begini bunyi firman Tuhan. Jagalah lidahmu terhadap yang jahat dan bibirmu terhadap ucapan-ucapan yang menipu. Nah, Bapak Ibu Saudara, sekali lagi, perkataan atau lidah bibir kita ini akan menentukan kehidupan kita, Bapak Ibu Saudara. Nah, Bapak Ibu Saudara, mari kita bisa belajar menjaga lidah kita. Menjaga lidah kita dari apa, Bapak Ibu Saudara? Dari gosip. Ya, kita kadang-kadang sering menggosip ke sana ke sini yang belum tentu kebenarannya. Ini perkataan-perkataan yang tidak perlu, Bapak Ibu Saudara. Ya, terus menfitnah. Ya, memfitnah orang lain, menjelek-jelekan orang lain yang belum tentu betul. Kebohongan, kedustaan yang kita sampaikan, Bapak Ibu Saudara. Nah, terlebih-lebih perkataan kotor yang muncul di dalam kehidupan kita. Nah, ini Bapak Ibu Saudara, ini yang akan menimbulkan kesukaran. Misalkan contoh kita menjelekkan orang lain ataupun menggosip, ternyata itu tidak benar, sehingga itu bisa membuat menyakiti orang lain, sehingga kehidupan kita tidak bisa menjadi berkat. Nah, Bapak Ibu Saudara, perlu kehati-hatian dalam setiap perkataan. Jangan segampang atau semudah kita menyampaikan atau orang bilang meleter perkataan-perkataan yang tidak betul. Nah, ini hati-hati Bapak Ibu Saudara. Itu akan menimbulkan kesukaran dalam kehidupan kita. Misalkan contoh kebohongan, kalau iya atau tidak. Nah, ini akan membuat kesukaran dalam kehidupan kita. Nah, Bapak Ibu Saudara, selanjutnya Bapak Ibu Saudara, dari lidah bibir kita itu bisa muncul untuk kemuliaan Tuhan atau tidak. Itu juga muncul dari perkataan dan lidah bibir kita. Bapak Ibu Saudara bisa dibuka di dalam Yakobus pasal 3. Nah,
Di dalam Yakobus pasal 3 Bapak Ibu Saudara, ya kita mau sama-sama belajar di sana. Yakobus pasal 3 ayat yang ke-9 sampai ayat yang ke-10. Begini bunyi firman Tuhan, saya bacakan Bapak Ibu Saudara ya. Dengan lidah kita memuji Tuhan. Ya, dengan lidah kita memuji Tuhan Bapa kita, dan dengan lidah kita mengutuk manusia yang diciptakan menurut rupa Allah. Dari mulut yang satu keluar berkat dan kutuk. Hal ini saudara-saudaraku tidak boleh demikian terjadi. Nah, sekali lagi Bapak Ibu Saudara, dari lidah bibir kita akan muncul pujian-pujian. Nah, Bapak Ibu Saudara, marilah lidah bibir kita, biarkan lidah bibir kita untuk memuji Tuhan. Ya, menguatkan orang lain, memberikan perkataan-perkataan yang positif, ya, sehingga orang yang di sekeliling kita bisa melihat perkataan kita itu perkataan yang penuh dengan berkat, perkataan-perkataan penuh dengan firman yang kita perkatakan, sehingga sekeliling kita menjadi orang-orang yang dikuatkan Bapak Ibu Saudara. Ya, ini penting buat kita. Jangan sebaliknya. Malah kita akan menjadi, jangan sampai perkataan kita perkataan yang mengutuk, memaki-maki, menghina, ya, turut menyetujui perbuatan kejahatan. Itu dari perkataan lidah bibir kita Bapak Ibu Saudara. Nah, mari Bapak Ibu Saudara, dari kesimpulan di sini Bapak Ibu Saudara, supaya bagaimana kita terlepas daripada kesukaran dengan menjaga lidah bibir kita. Lewat apa Bapak Ibu Saudara? Ini yang sangat penting. Ini satu proses yang harus kita lakukan dari hari ke hari Bapak Ibu Saudara. Yaitu jagalah hati kita. Ya, kita harus menjaga hati kita setiap hari, setiap saat lewat kebenaran firman Tuhan. Yaitu dengan bergemar dan juga di dalam doa persekutuan kita dengan Tuhan. Nah, ini semakin hari Tuhan akan mengubah, memproses kehidupan kita. Bapak Ibu Saudara, karena dari hatilah itu akan muncul yang jahat atau yang baik. Bapak Ibu Saudara buka di dalam Lukas pasal 6. Lukas pasal 6, Bapak Ibu Saudara, di dalam Lukas pasal 6 ayat yang ke-45. Ya, 45. Begini bunyi firman Tuhan. Orang yang baik mengeluarkan barang yang baik dari perbendaraan hatinya. Nah, artinya gini, perbendaraan hatinya, ya, dalam hatinya yang baik, dan orang yang jahat mengeluarkan barang yang jahat dari perbendaraan hatinya yang jahat. Nah, ini Bapak Ibu Saudara yang sangat menekankan lagi. Karena yang diucapkan mulutnya meluap dari hatinya. Amin. Bapak Ibu Saudara, dari hatinya itu akan ada luapan. Apakah perkataan kita baik atau perkataan kita tidak baik. Baiklah Bapak Ibu Saudara. Oleh sebab itu, supaya kita bisa menjaga kehidupan kita dari kesukaran, mari sebab itu kita harus menjaga hati kita. Dengan proses bagaimana kita selalu bersekutu dengan Tuhan, sehingga kita bisa menjaga kehidupan kita, hati kita bisa kita jaga, sehingga perkataan-perkataan kita penuh-penuh dengan berkat. Puji nama Tuhan. Mari Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus, tetap bersemangat, kita tetap berupaya, berusaha untuk menjaga lidah bibir kita. Terlebih kita harus menjaga kehidupan kita, hati kita, supaya kita menjadi berkat. Puji nama Tuhan. Bapak Ibu Saudara, mari kita bersama-sama berdoa. Tuhan Yesus, kami mengucap syukur buat berkat-Mu pada pagi hari ini. Tuhan, kami mau menjaga hati kami dengan kesungguhan hati kami. Karena disitulah Tuhan akan terpancar perkataan yang berkenan di hadapan-Mu. Sehingga kehidupan kami, Tuhan, tidak mengalami kesukaran-kesukaran dalam kehidupan kami. Agar kehidupan kami menjadi berkat. Tidak ada kutuk di dalam perkataan kami, tetapi berkat dalam setiap perkataan kami. Terima kasih ya Bapa, kami mengucap syukur. Inilah doa ucapan syukur kami, panjatkan hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, puji Tuhan. Amin. Selamat beraktivitas Bapak Ibu Saudara. Tuhan Yesus memberkati. Immanuel, Tuhan Yesus menyertai kita semua. Amin.